Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, harus diakui kita semua menyadari bahwa doa adalah nafas iman, dan karenanya kita harus menjadikan doa sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Maka sekarang pertanyaan yang sering muncul di benak kita adalah, jadi bagaimana seharusnya kita berdoa? Nah, kita tidak perlu berkecil hati, karena ternyata para rasul juga pernah bertanya hal yang serupa kepada Yesus. "Tuhan, ajarlah kami berdoa." Dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebuah doa yang terindah, doa Bapa kami. Namun sayangnya, karena mungkin kita terlalu menghafalnya di kepala, maka malah makna perkataannya tidak turun sampai ke hati. Padahal doa yang sempurna harus didukung sikap batin yang sempurna pula. Doa Bapa kami merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Melalui doa ini kita diajak oleh Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa, sebab kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan bagian kedua, untuk kebutuhan kita yang berdoa. Doa ini mengandung pujian atau penyembahan kepada Allah, penyerahan diri kita kepadanya, pertobatan dan permohonan. Saudara-saudari yang terkasih, betapapun indahnya suatu doa, yang terpenting adalah bagaimana kita meresapkannya, sehingga kata-kata yang diucapkan bukan hanya sekedar hafalan, tetapi sungguh-sungguh yang keluar dari hati. Santa Teresia dari Avila memberikan satu tips yang sangat berharga. "Arahkanlah matamu ke dalam batin dan lihatlah di dalam dirimu. Engkau akan menemukan Tuhanmu." Maka sebelum kita mengucapkan doa apapun, kita harus mempersiapkan batin terlebih dahulu, supaya kita sadar kepada siapa kita akan mengajukan doa kita, dan betapa besar, betapa maha besar dan maha kasihnya Dia, sehingga kita dapat menempatkan diri kita dengan layak. Sepantasnya kita menyadari betapa kecil, betapa lemah, dan betapa berdosanya kita. Namun juga betapa besarnya kita dikasihi oleh Allah di dalam putranya Yesus Kristus. Ada banyak cara untuk meresapkan perkataan dalam doa Bapa kami. Kita dapat berhenti sejenak setelah kita mengucapkan satu kalimat dan merenungkannya, atau kita dapat memilih satu bagian kalimat dalam doa Bapa kami itu dan kita renungkan berulang kali sepanjang hari. Kedua cara ini dapat menghantar kita pada pemahaman yang lebih mendalam
setiap kali kita mengulangi doa Bapa kami di kemudian hari. Contohnya, pada saat mengucapkan doa Bapa kami, kita dapat meresapkannya demikian. Bapa kami yang ada di surga, betapa bersyukurnya aku boleh menyebut Engkau Bapa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Biarlah namamu dimuliakan di dalam hidupku. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Aku mau taat dan menjadikan kehendakmu yang terutama. Berilah kami rejeki pada hari ini, terutama rejeki rohani, yaitu Kristus, Sang Roti Hidup. Dan ampunilah kesalahan kami, kasihanilah aku yang berdosa ini, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Berilah aku kekuatan untuk mengampuni sesamaku, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, sebab aku mengakui kelemahanku. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, terutama terhadap kesombongan dan ketinggian hati. Saudara-saudari yang terkasih, maka jika kita perhatikan, walaupun singkat dan sederhana, sesungguhnya makna doa Bapa kami sangatlah dalam. Jika kita belum melihatnya demikian, maka sudah saatnya kita mohon ampun kepada Tuhan dan memohon kepada Roh Kudus untuk membantu kita meresapkan doa ini. Sebab dengan meresapkan doa Bapa kami, kita pun dapat menilai apakah doa-doa kita selama ini sudah cukup baik. Selanjutnya, mari kita menilik hati kita masing-masing. Apakah kita sudah meresapkan doa Bapa kami setiap kali kita mendaraskannya? Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Oleh karena itu selayaknya kita hayati dan kita resapkan di dalam hati. Jangan sampai kita hanya menghafal kata-katanya saja tanpa menjadikan kata-kata itu ungkapan hati. Atau sebaliknya, kita tidak lagi rajin mengucapkannya karena lebih menyukai doa-doa dengan perkataan kita sendiri. Alangkah baiknya jika di samping doa-doa spontan maupun doa hening, kita tetap mengucapkan doa Bapa kami ini dengan sikap batin yang baik. Sebab doa Bapa kami adalah doa yang sempurna yang berasal dari Allah sendiri. Dan karenanya, marilah kita mengucapkannya dengan kasih yang besar kepada Dia yang telah mengajarkannya kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, semoga kami terbiasa dengan menyebut nama-Mu, dan ajarilah kami mendengarkan sabda-Mu yang membawa kehidupan dan mendatangkan dikau di tengah-tengah kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.